Halo, hari ini pertemuan ke-7 mata kuliah Logika Informatika. Selanjutnya kita ngomongin mengenai lanjutan yang minggu kemarin ya. Minggu kemarin kita udah ngomongin negasi, konjungsi, disjungsi. Nah, hari ini kita ngomongin mengenai implikasi. Implikasi ini jika maka, conditional statement ya. Jadi implikasi itu lambangnya ini panah ya, anak panah seperti ini lambangnya. Dibacanya jika P maka Q, P jika maka Q, FP then Q. Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Yang Anda harus ingat di sini adalah kalau pernyataan B benar, pernyataan Q salah, maka dia akan menghasilkan sebuah implikasi salah. Nilai kebenarannya salah hanya akan terjadi jika P bernilai benar dan Q bernilai salah, maka implikasi ini bersemi salah. Selain itu, maka akan bernilai benar ya. Benar. Itu aja yang diingat. Oke. Kemudian nah, seperti ini. P Q, maka P jika maka Q akan bernilai benar hanya jika P benar dan Q benar. P ke Q, P benar, Q salah, maka pernyataan itu akan bernilai salah. Kalau ini P-nya salah, Q-nya benar, maka pernyataan akan bernilai benar. Oke, contohnya seperti ini. Oke. Jika P itu belajar, Q itu lulus ujian, maka P jika maka Q itu kalau dibacanya adalah jika ia belajar, maka ia lulus ujian. Ngerti? Dan pernyataan itu benar, karena dia belajar, maka dia lulus ujian. Tapi kalau pernyataan bahwa dia belajar, hasilnya adalah dia tidak lulus ujian, maka pernyataan ini bernilai salah. Karena setiap yang belajar, maka dia akan lulus ujian. Jadi fokus utama di sini adalah jikanya, selanjutnya, makanya, akibatnya fokusnya. Oke. Jika ia naik kelas, maka dia akan saya kasih mobil. Maka pernyataan itu menjadi salah hanya kalau jika dia naik kelas tapi dia nggak dikasih mobil. Nah, itu salah. Tapi kalau dia nggak naik kelas tapi dia tetap dikasih mobil, itu juga bernilai benar. Atau jika dia nggak belajar tapi dia lulus ujian, maka pernyataan itu juga tetap bernilai benar. Karena tidak masalah dia belajar apa enggaknya sebenarnya. Yang punya masalah adalah yang dipentingkan itu adalah conclusionnya bahwa dia lulus ujian. Lulus ujiannya ini. Tapi kalau dia nggak belajar dan dia juga nggak lulus ujian, itu juga pernyataan yang bernilai benar. Karena dia nggak lulus ujian karena dia tidak belajar. Ngerti ya? Oke, kemudian dari 3 varian dari implikasi ini ada yang namanya kontrapositif, ada yang namanya converse, dan ada namanya inverse. Kontrapositif itu jika tidak dari Q, jika tidak belajar, maka dia tidak lulus ujian. Jadi ada tidaknya ya kalau ada negasi itu. Kalau P-nya itu kan ia belajar, maka negasi sorry ini kebalik, P-nya kan belajar ya. Ini berarti kontrapositifnya itu jika ia tidak lulus ujian, maka ia tidak belajar. Ya, negasi Q, implikasi negasi P, balik ya. Jika ia tidak lulus ujian, maka ia tidak belajar. Itu namanya kontrapositif. Kalau converse itu dibalik Q jika maka Q. Jadi
Converse-nya itu adalah ia lulus ujian, jika ia lulus ujian maka ia belajar. Nah, itu converse-nya. Kalau inverse-nya maka negasi P, jika maka negasi Q. Inverse-nya adalah jika ia tidak belajar maka ia tidak lulus ujian. Itu inverse-nya. Nah, kontrapositif ini balikan dari inverse. Jika ia tidak lulus ujian maka ia tidak belajar. Ini harus diingat-ingat ya. Kontrapositif itu negasi Q, jika maka negasi P. Converse itu Q, jika maka P. Inverse itu negasi P, jika maka negasi Q. Nah, ini ringkasannya ya. Bukunya silahkan dibaca ya, buku yang udah saya kasih ya, ada di web mahasiswa, tahu ya, silahkan di download diktatnya dan dibaca. Oke, saya berikan ringkasannya biar tidak terlalu banyak aja yang videonya, jadi biar tidak terlalu panjang. Nah, notasinya seperti ini, implikasi ya, tanah. Intinya yang harus dikerjain pertama kali itu adalah tanda kurung, harus dikerjain dulu. Nah, kalau ada negasi di depan tanda kurung, maka itu kerjain dulu negasinya. Nah, kemudian kalau ada dan sama atau, maka dannya dikerjain dulu. Habis itu baru Anda ngerjain atau. Habis itu Anda baru ngerjain implikasi. Ya. Nah, habis itu baru terakhir Anda ngerjain bi implikasi, itu paling terakhir. Jadi itu prosesnya, urutannya ya. Kurung dulu, habis itu dan atau implikasi, bi implikasi. Itu prosesnya ngerjain. Jadi kalau di sini saya misalnya punya dan, misalnya atau, punya di sini misalnya ada implikasi gitu ya. Di sini ada bi implikasi. Makanya dikerjain dulu yang dan dulu, berarti ini dikerjain dulu. Habis itu baru ngerjain ini. Habis itu baru ngerjain yang di belakang ini, baru ngerjain yang ini. Nah, terakhir baru ngerjain ini. Nah, itu prosesnya. Ini kerjain dulu, baru ditemukan sama ini, kemudian ditemukan sama implikasi, baru terakhir ditemukan sama bi implikasi. Itu prosesnya ya. Oke, langsung dicontoh aja deh. Nah, contohnya ini. Ingat bahwa implikasi yang Anda ingat adalah kalau B, P-nya B, Q-nya salah, maka hasilnya akan menjadi salah. Selain itu hasilnya benar. P ke Q, berarti ini ya. Nah, ini kan B ketemu S. Hanya B ketemu S yang menghasilkan S. Ini kan bukan BS. Ini Anda ingatnya BSS gitu ya, BSS. Nah, ini Q ketemu Q implikasi P, berarti Q dulu ke P. Nah, ini kan bukan BS. Jadi di sini ini jadi bukan BS lagi, bukan BS tapi SB. Ya. Jadi SB itu nilainya benar. Kalau ini ya, ini BS, kan BS hasilnya adalah S. Ini kan bukan BS. Jadi hanya BS yang menghasilkan S. Itu yang harus diingat di implikasi ini. Next one. Nah, ini contohnya. Oke. P atau R implikasi S. Berarti di sini Anda harus ngerjain ini dulu, baru Anda kerjain S. Jadi Anda kerjain P atau S, P atau R, baru nanti P atau R ini Anda temukan dengan S. Tahu ya? P, R atau, aduh ya, ini buat Anda ingat-ingat ya. Dan itu yang diingat adalah ini, oke? Atau ini yang Anda ingat adalah ini, oke? Kalau ini Anda ingat adalah ini, oke? Maka atau berarti ingat adalah S. P sama R. SS bukan, SS bukan, SS bukan, SS bukan, nggak ada SS nya, berarti hasilnya adalah
B, 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 B. Oke. Baru yang ini Anda temukan dengan S ya, yang ini Anda temukan dengan S ini pakai implikasi B, S, S. Nah, ini B, S, S. B, S. Bukan BS ya. Berarti ini B. BS. Nah, ini BS, S. Ini bukan BS. Berarti hasilnya adalah B. Hanya B dan S menjadi S. Kemudian ini negasi ini bertemu dengan R. Negasi ini diimplikasikan dengan R. Berarti Anda harus nyari apa dulu? Anda harus nyari ini dulu, baru Anda bisa nyari negasinya. Setelah ketemu negasinya, baru ini Anda ketemukan dengan R. Nah, itu kan prosesnya. Berarti di sini Anda nyari S dan P dulu, baru Anda cari negasinya, baru ditemukan sama R. S dan P, S sama P, dan dan kan BBB. S dan P dan BB, bukan BB kan? Nah, ini BB. Nah, ini BB, B. Ini ada S-nya. Ini ada S-nya. Berarti bukan BB. Ini S. Lawannya ini, berarti lawannya S itu B. Ini S, ini B, ini B. Baru ditemukan sama R. Nah, ini berarti kan ini ditemukan sama R ini. Nah, pakai implikasi B, S, S. B, S bukan, B, S bukan, B, S bukan. Berarti B. Hanya B ketemu S yang jadi S. Ini kan bukan BS, ini kan SS, ini bukan BS. Ini BB bukan BS, ini BB bukan BS. Kalau bukan BS hasilnya adalah B. Paham belum? Belum. Oke, next one. Ini saya punya negasi ini atau ini. Berarti saya harus nyari, ingat ya, kurung kerjain dulu ya. Berarti saya harus nyari R. Jika P, habis itu saya cari negasinya, ya kan? Habis itu Anda cari kurung dulu, ingat kurungnya dihabisin dulu. Cari dan ini, baru di atau. Ini kan prosesnya ya. Ini dulu cari, habis itu Anda mencari ini, habis itu Anda mencari ini. Karena dia dikurung ya, maka dia kan yang mau ditemukan adalah negasinya ini bertemu dengan ini. Berarti kan Anda harus nyari ya, negasinya ini bertemu dengan itu. Nah, Anda harus mencari ini dulu, cari negasinya, terus Anda nyari itu, baru negasinya ini ditemukan sama itu. Nah, itu kan prosesnya. Oke. Jadi matematika itu yang penting langkahnya, stepnya, bukan hanya hasil akhir, enggak. Yang penting langkahnya. R dan P, RP dan kok dan sih? RP implikasi ya, RP implikasi BS bukan BS bukan. Nah, ini BS 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 BS. Nah, BS S BS S yang sini tadi B gitu ya. R sama P. Terus negasinya ini lawannya berarti S S B B. Habis itu ini kan ini ya, Q dan S. Q sama S, Q sama S. Dan itu kan ini B B B. Q S B B bukan BB, ini bukan BB, bukan BB, bukan BB. Nah, ini ya, ini sama ini bukan BB ya. Kan BS berarti bukan BB. Ini juga bukan BB. Ini juga bukan BB. Ini juga bukan BB. Kan hanya BB ketemu jadi B. Kalau bukan BB berarti jadi
B sama B ketemu B. Kalau B ketemu S berarti S. S ketemu B berarti S. B ketemu S berarti S. S ketemu B berarti S. Nah, terus tinggal negasi ini bertemu dengan ini, berarti ini bertemu ini kan, ditaruh di sini. Pakai atau itu ini S S S S S S S S S. Atau itu kalau salah satunya ada B-nya, maka dia bernilai benar. Oke, next. Terakhir ini buat contoh yang implikasi ya. Berarti ini yang mana dulu dikerjain? Yang di dalam kurung dulu kerjain. Ini. Habis itu Anda nyari ini, ya kan? Nyari negasi dulu kan? Terus implikasi ada dan, berarti dan dulu dikerjain. Dan dulu dikerjain ya. Baru terakhir kerjain ini. Itu prosesnya. Ini dulu kerjain, terus ini kerjain, baru terakhir key bertemu ini. Tahu kan? Dan dulu dikerjain, baru dikerjain implikasi. Seperti di atas tadi. Nih, dan dulu kerjain, baru atau. Kecuali kalau ada tanda kurung ya, tanda kurung harus diselesaikan dulu. Oke? Nah, ada dan, baru itu baru atau, implikasi, terakhir yang dikerjain adalah B implikasi. Ya, seperti itu. Bisa dilanjutkan sendiri ya. Oke, berarti di sini ada nyari S atau P. Di sini ada nyari negasi R. Di sini Anda temukan dan, baru di sini Anda implikasi. Silahkan dicari sendiri. Nah, oke, kemudian silahkan sekarang videonya di pause as usually kayak biasanya. Terus Anda kerjain ini, tidak dikumpulkan buat Anda latihan ya. Anda kerjain ini. Oke, habis itu nanti akan saya kasih kunci jawabannya habis ini buat Anda latihan soal. Ya, Anda hanya di final di sini cari nilai kebenarannya. Ini kebenarannya apa? Dicari ya tabel kebenarannya. Silahkan dicoba. Oke, jangan lupa ya, tetap semangat, dikerjain, nanti saya kasih kunci jawabannya. Oke. Nah, kemudian next yang terakhir mengenai kata penghubungnya yaitu implikasi yang double, yaitu B implikasi. Kalau tadi adalah jika maka, sekarang jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. Nah, ini yang diingat adalah kalau dua-duanya B, kalau sama deh. Nah, kalau dia sama-sama B atau sama-sama S, maka hasilnya adalah B. Kalau sama hasilnya B, kalau beda hasilnya adalah S. Itu saya cara ngapalinnya seperti itu untuk B implikasi. Oke. Kemudian ini contohnya ini. Bila ia menangis, maka ia menangis jika dan hanya jika ia sakit gigi. Nah, gitu. Ia menangis jika dan hanya jika ia sakit gigi. Maka dari pernyataan B implikasi ini kita bisa tahu bahwa kalau dia nangis, dia pasti sakit gigi. Dia tidak akan nangis selain karena sakit gigi. Ya. Jadi dipukul, pentok, jatuh dari motor, diputusin cewek, nah itu dia nggak akan nangis. Dia akan nangis hanya jika ia sakit gigi. Ngerti ya? Dan jika dia sakit gigi, dia pasti nangis ya? Kalau dia nggak nangis, dia pasti nggak sakit gigi. Seperti itu maksudnya jika dan hanya jika. Jadi dia merupakan syarat perlu. P syarat perlu dari Q, dan Q juga syarat perlu dari P ya, seperti itu. Nah, B implikasi seperti ini tadi saya bilang, kalau dua-duanya B atau dua-duanya S, makanya hasilnya adalah B. Gitu ya. Oke. Nah, ini contohnya. Ini contohnya P ini
R, P, B implikasi R, implikasi S. Ingat bahwa proses Anda yang dikerjakan langkah adalah kurung dulu kerjain, habis itu dan, habis itu atau, habis itu implikasi, B implikasi itu kerjakan terakhir. Ingat yang di dalam kurung itu akan bukan satu kesatuan dengan yang di luar kurung. Jadi kurung kerjain dulu, itu prosesnya. Maka di sini yang Anda harus kerjain adalah ini dulu, baru Anda ngerjain yang ini. Jadi Anda kerjain di sini R implikasi S, baru di sini Anda kerjain P, B implikasi. RS dulu, RS implikasi tadi apa? Kalau dan itu B ketemu B hasilnya B, atau itu SSS implikasi itu BSS. Tahu ya? Kalau B implikasi itu kalau dia sama maka hasilnya B. Itu tolong diapalin ya. Nah, R S BS ya, BS. Nah, S ini bukan BS, berarti hasilnya adalah B. Oke. Sekarang baru P diketemukan sama ini. Pakai B implikasi. P dulu baru ke sini. Oh, ini sama. Berarti hasilnya B. Ini sama, berarti hasilnya B. Ini sama, berarti hasilnya B. Ini beda, berarti hasilnya S. Oke. Ini dicoba ya. Kalau ini jelas prosesnya udah tau lah. Ini kan Anda cari ini dulu, baru cari negasinya, baru temuin ke sini ya. Oke. Berarti di sini S B implikasi P, habis itu cari negasi, baru di implikasi. Lupa, tapi kan B implikasi kerjain dulu Pak daripada B implikasi. Iya, kalau nggak ada kurungnya. Kan di ini ada kurungnya nih sayang. Makanya ini kan kurung dikerjain duluan. Ngerti ya? Kemudian ini R implikasi P atau Q B implikasi S. Maka yang mana dulu kerjain? Yang di atas. Berarti ini dulu kerjain. Habis itu baru ini kerjain. Oke? Baru terakhir ini kerjain. Sorry sebentar. Oke. Baru terakhir ini. Berarti di sini P atau Q, di sini R implikasi, terakhir di sini B implikasi S. Berarti P atau Q dulu, P Q atau S 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 S. Ini S S S. Ini bukan, berarti hasilnya B. Terus R bertemu dengan P atau Q tadi, berarti R bertemu sama ini. Oke, pakai implikasi B. BS bukan. BS bukan. BS bukan. BS. BS hasilnya S. Habis itu baru yang ini ya, ini kan ditemukan dengan S pakai B implikasi. Ini sama S. Oke, ini sama nggak? Beda. Ini S, ini B, berarti beda. Kalau beda kan S. Oh, ini sama B. Ini beda berarti S. Ini beda ya, B sama S. Karena beda hasilnya S. Oke, sudah mulai tahu yang ini. Nah, P Q B implikasi P atau S. Terus ini ada implikasi P, ada dan R. Mana dulu kerjain? Ini dulu kerjain. Habis itu Anda kerjain yang mana dulu? Dilihat aja di sini. Nah, berarti ini dikerjain atau dulu.
Habis itu mana? Oh, ini dulu. Baru terakhir ini kerjain. Oke, gitu prosesnya. Jadi ini dan dulu dikerjain atau dikerjain selanjutnya. Habis itu implikasi, baru terakhir implikasi. Ya, silakan dicoba ya, coba sendiri. Oke, nah ini silakan dicoba dikerjain buat latihan aja. Latihan nomor 1 dan nomor 2 berlatihan. Nanti akan saya kasih kuncinya di classroom habis ini. Oke, dan hari ini ada tugas juga. Nanti silahkan dikumpulkan. Ini saya tugas kuis ya, dikumpulkan untuk saya ambil nilai tugas ya. Nanti akan saya posting nilai tugasnya di classroom. Habis ini juga saya kasih tugasnya ya, ada kerjakan, Anda kumpulkan. Batasnya hari Jumat ini, batas terakhir Anda mengumpulkan tugasnya.